Halo teman-teman, kenalin nama saya Miranti dari Manajemen Pagi Semester 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang salah satu materi yang ada di mata kuliah pengantar manajemen pemasaran, yaitu 10 item yang dipasarkan produsen. Jadi apa aja sih 10 item yang dipasarkan produsen? Yuk kita simak baik-baik. Jadi ada 10 item yang dipasarkan produsen, yaitu yang pertama barang, yang kedua jasa, yang ketiga event, 4 pengalaman, 5 orang, 6 tempat, 7 properti, 8 organisasi, 9 informasi, dan yang 10 gagasan. Yang pertama adalah barang. Barang merupakan entitas yang biasanya dipasarkan karena terlihat secara fisik. Barang ini menjadi bagian terbesar dari usaha produksi dan pemasaran dari kebanyakan suatu negara yang biasanya ditawarkan oleh para konsumen. Barang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu barang fisik dan non-fisik. Yang pertama, barang fisik itu seperti pakaian, aksesoris, beras, sembako, rumah, perabotan yang termasuk ke dalam sandang, pangan, dan papan. Yang kedua adalah barang non-fisik. Contohnya barang non-fisik ini seperti internet, website, pulsa, dan seluruh produk lain yang terdapat dalam kehidupan modern. Yang kedua, kita akan membahas jasa. Jasa juga dapat menjadi komoditi yang dapat dipasarkan dan menghasilkan profit, dan sifatnya merupakan bauran dari barang atau produk yang dijual. Contoh produk dari jasa ini merupakan bauran dari kebutuhan primer, sekunder, tersier manusia. Misalnya, jasa layanan jamaah travel khusus haji dan umroh, jasa bimbingan belajar, dan jasa-jasa profesi lainnya seperti perawat, dokter, pengacara, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah event. Untuk kegiatan yang besar dibutuhkan sebuah event organizer yang mengelola kegiatan tersebut sehingga klien dapat fokus mengurus kegiatan inti produksi mereka, dan konsultan yang berupa event organizer membantu mensukseskan acara mereka. Contoh nyata dari pemasaran produk ini adalah kegiatan pentas seni, pameran akbar, ulang tahun perusahaan, dan lain sebagainya. Yang keempat, kita akan membahas pengalaman. Dengan merangkai beberapa jasa dan barang, seseorang dapat menciptakan, menggelar, dan memasarkan pengalaman. Contohnya, bila kita berkunjung ke dunia fantasi yang ada di Taman Impian Jaya Ancol, pelanggan datang ke sana untuk membeli pengalaman saat berkunjung ke berbagai wahana, seperti istana boneka, untang-anting, kora-kora, halilintar, dan yang lain sebagainya. Yang kelima, orang. Memasarkan orang berarti menjual image, kapasitas, kecantikan, pemikiran, dan dibawakan dengan produk atau jasa yang lain. Orang ini membutuhkan pemasaran yang mengelola mereka, sehingga mereka tetap dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga karir mereka pun terus berlanjut. Contohnya mulai dari tokoh politik, artis, penyanyi, grup musik, olahragawan, seniman, bahkan dokter dan pengacara. Yang keenam adalah tempat. Tempat perlu dipasarkan untuk menarik banyak wisatawan. Saat ini seluruh negara bersaing untuk menarik wisatawan, penduduk, pabrik, dan perusahaan pusat. Pasar tempat termasuk dalam spesialis pengembangan ekonomi, agen real estate, bank komersial, asosiasi bisnis lokal, dan lembaga periklanan dan hubungan masyarakat. Contohnya adalah tempat wisata yang di Indonesia seperti Bali, Raja Ampat, Danau Toba perlu dipasarkan untuk menarik wisatawan sehingga dapat menambah devisa negara. Yang ketujuh adalah properti. Properti adalah hak kepemilikan yang tidak berwujud untuk properti real estate atau properti saham dan obligasi. Contohnya adalah properti dibeli dan dijual sehingga pertukaran ini membutuhkan pemasaran. Yang kedua adalah hotel. Hotel juga membutuhkan tim pemasaran dan tim penjualan untuk menyewakan kamar dan ruang rapat, sehingga pelanggan tertarik menggunakan kamar dan ruang mereka. Yang kedelapan adalah organisasi. Organisasi juga dapat dikatakan perusahaan. Organisasi perlu dipasarkan agar semua orang tahu akan organisasi tersebut. Contoh dari organisasi merupakan museum, organisasi seni pertunjukan, perusahaan, dan organisasi nirlaba. Semuanya menggunakan pemasaran untuk meningkatkan citra publik mereka dan bersaing untuk audiens dan dana. Beberapa universitas juga telah menciptakan kepala pemasaran untuk mengelola identitas dan citra sekolah mereka dengan lebih baik melalui brosur, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Yang kesembilan merupakan informasi. Informasi pada dasarnya adalah apa yang dihasilkan atau didapat dari buku, sekolah, universitas, pasar, dan mendistribusikannya dengan harga kepada orang tua, siswa, dan masyarakat. Contohnya, informasi berbentuk fisik terdapat dalam buku, majalah, pamflet, ensiklopedia, hingga kamus. Informasi bisa berbentuk non-fisik seperti digital media,
berita online, novel online, jurnal online, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah ide atau gagasan. Ide adalah setiap penawaran pasar yang mengandung sebuah ide dari produk atau jasa. Produk dan jasa di sini menjadi landasan untuk ide dan pengembangannya. Contohnya adalah kosmetik Wardah. Kosmetik Wardah ini mencetuskan ide kosmetik halal yang aman dan ramah lingkungan, meski target pemakainya bukan hanya kaum muslimah. Begitu juga dengan Body Shop. Body Shop tak hanya menawarkan produk yang ramah lingkungan dan terkenal dengan kemasan daur ulangnya, namun The Body Shop juga menawarkan konsep bahwa semua wanita dilahirkan cantik meski ia berkulit putih, kuning langsat, sawo matang, hingga gelap. Segitu aja dari saya. Mungkin jika ada pertanyaan lebih lanjut boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih.